Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Imaging Grace. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan membaca kitab Amsal yang terambil dari Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perkataan orang fasik menghadang dara, tapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Seturut dengan berkembangnya penggunaan platform media sosial gitu ya, kita mungkin lebih akrab dengan istilah hoax, yaitu satu berita kebohongan yang sengaja di blow up atau disebarkan kepada banyak orang, kepada banyak pihak. Dan tanpa sadar ada kalanya kita mendapat berita yang demikian, tanpa kita cross check, kita juga ikut menyebarkan berita-berita tersebut. Padahal di dalam berita itu tidak ada nilai kebenarannya. Nah, oleh karena itu kita harus agak hati-hati setiap kali menyampaikan berita, menerima berita, ataupun menyalurkan berita yang ada. Bagi kita sebagian yang juga pernah mungkin mendengar lagu yang dipopulerkan oleh Bluri Marantika dengan Dewi Yul, yaitu yang satu lagu yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Manusia tidak suka hidup dalam berita atau hidup dalam kondisi didustai satu dengan yang lain. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini di dalam kitab Amsal juga mengingatkan kita, seringkali dusta itu justru mencelakakan seseorang. Di dalam Alkitab ada dua istilah yang digunakan untuk menggunakan kata dusta ini. Satu adalah seker, yang kedua adalah kasaf. Seker itu adalah kebohongan atau penipuan, sedangkan kasaf itu adalah palsu, sesuatu yang palsu. Pada dasarnya dusta adalah penyebaran atau menyampaikan atau menyalurkan satu berita, sesuatu yang kita sudah ketahui itu adalah palsu, itu adalah bohong adanya, dengan maksud menipu, dengan maksud mencelakakan seseorang. Nah, palsu ini atau dusta ini dapat diterapkan dalam bentuk kata-kata, tapi juga tidak sedikit juga dalam pola hidup atau tindakan yang kita lakukan hari lepas hari. Di dalam Alkitab Tuhan sangat mengecam akan kata-kata dusta ini. Kenapa? Karena dusta adalah bertentangan dengan kebijakan moral. Nah, di dalam kebijakan moral, seseorang itu selalu dituntut untuk hidup dengan benar, hidup dengan setia, mengatakan akan kebenaran. Nah, sedangkan sebaliknya orang yang tidak memperhatikan kebijakan moral, seringkali mereka melakukan tipu daya dan berkata-kata secara dusta. Nah, akibatnya kata-kata dusta ini dia akan menghancurkan, akan merusak tatanan hidup masyarakat yang ada. Dusta ini juga itu bertentangan dengan sifat Tuhan. Karena di dalam Alkitab seringkali kita membaca misalnya Bilangan 29 ayat ke-19 berbunyi demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman ia tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya. Nah, di dalam Alkitab berulang kali mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang menepati. Apa yang dikatakan itu yang Allah lakukan. Di dalam kehidupan manusia Allah genapkan. Bahkan di dalam khotbah bukit pasal yang kelima, Yesus mengatakan, kalau iya hendaklah engkau katakan iya, kalau tidak hendaklah engkau katakan tidak. Sebab Kristus yang adalah iya dan amin, Paulus katakan di dalam kepada jemaat di Korintus. Itulah sebabnya dia juga ingin kita bertutur kata, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, bukan dusta. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa kasus yang menggambarkan orang yang menggunakan kata-kata dusta untuk menutupi apa yang dia ketahui ataupun kesalahannya, dan akhirnya dia berakibat fatal. Sebagai satu contoh adalah di dalam Alkitab misalnya Kain ketika dia sudah membunuh Habel. Dia ditanya, di manakah adikmu?
Maka Kain dengan cepat dia menjawab, dia mengatakan, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Padahal dia barusan membunuh adiknya. Nah, di situ dia membungkus dengan dusta. Lalu dalam peristiwa Yakub ketika meminta berkat dari Ishak, Ishak bertanya, Yakubkah engkau atau Esaukah engkau? Maka dia mengatakan, ini aku anakmu. Sehingga pada waktu berkat itu diberikan, yang seharusnya diberikan kepada Esau, Yakub dengan cara menipu untuk mendapatkan berkat itu. Sehingga Esau begitu marah dan mengejar dia dan ingin mencelakakan akan Yakub. Lalu di dalam peristiwa lain, misalnya peristiwa ketika Gehazi, ketika Elia sudah menyembuhkan akan Naaman, maka dia pergi mengejar, meminta sesuatu, membohong. Dia mengatakan ada rombongan nabi yang datang. Mereka butuh makanan, mereka butuh pakaian. Lalu Gehazi minta sesuatu dari Naaman. Tapi akhirnya akibatnya apa? Gehazi justru ditimpa akan kusta yang sebelumnya diderita oleh Naaman. Nah, di dalam perjanjian baru ada satu kasus yang sangat spesial, yang sangat khas pada permulaan pertumbuhan daripada gereja Tuhan. Kita tahu ada peristiwa Ananias dan Safira yang mendustai akan Roh Kudus. Dan kita tahu juga akibat akhirnya apa? Ananias dan Safira dihukum dengan tragis dan keduanya mati. Nah, dari beberapa contoh ini, Amsal juga mengingatkan perkataan orang fasik itu dikatakan menghadang darah. Tapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan yang adil, tapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hati-hati menggunakan kata-kata yang ada. Katakanlah kebenaran, bukan dusta di antara kita. Di dalam 10 hukum Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-16, Allah juga sejak awal memperingatkan, janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Karena dusta yang kita sampaikan itu seringkali mencelakakan banyak orang. Mari bangunlah hidup kita, baik di tengah-tengah pekerjaan, keluarga, relasi, dengan banyak orang, dengan kata-kata kebenaran, bukan dengan dusta. Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Biarlah Tuhan menolong kita, memberkati kita, menggunakan kata-kata bijak untuk mengucapkan kebenaran. Tuhan berkati kita semua dan sampai bertemu kembali di dalam kesempatan yang akan datang. Amin.